Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas MJ516 dalam mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship di bawah bimbingan Ibu Ratih Anggoro Wilis, SE, MM, CDMS, CPOD. Pada video ini, kami akan membahas analisis bisnis model Canvas dari brand Kopi Jago yang dikembangkan oleh PT Satuan Teknologi Berjalan. Izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Oke. Kami kelompok 1 MJ516 terdiri dari 6 anggota, yaitu ya saya sendiri, Saifullah, kemudian Islagia Pradina, Ida Bagus Gede Brehaspati Natia Raja, Octavian Rani Pratiwi, Jessica Violeta Baru Simanung Khalid, dan Nanda Mutiara Putri. Kami akan membahas bisnis model Canvas, BMC dari brand Kopi Jago. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu BMC, dan pada penjelasan kali ini kami akan memecah menjadi 4, yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Pada bagian pendahuluan kami akan membahas apa itu BMC, Business Model Canvas, kemudian pentingnya BMC, dan yang ketiga adalah elemen dari BMC tersebut. Next. Baik, terima kasih kepada Mas Syaifullah. Saya akan menjelaskan apa itu BMC. BMC atau yang dikenal sebagai Business Model Canvas adalah alat strategis untuk memetakan, mendesain, dan mengembangkan ide bisnis atau model bisnis yang sudah ada secara visual dengan memecahnya menjadi 9 elemen kunci. Selanjutnya, apa sih pentingnya BMC itu? BMC memiliki suatu hal yang penting itu adalah visualisasi bisnis secara menyeluruh, yaitu menyajikan seluruh model bisnis dalam satu halaman, membuatnya mudah dipahami dan dikomunikasikan, kemudian memberikan gambaran besar tentang bagaimana setiap elemen saling terhubung. Selanjutnya itu ada perencanaan dan inovasi, yang merupakan alat yang efektif untuk mengembangkan model bisnis baru atau meningkatkan model yang sudah ada. Kemudian membantu mengidentifikasi peluang dan area untuk inovasi. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan bahwa BMC itu memiliki 9 elemen. Apa saja elemen tersebut? Saya akan menjelaskan apa saja elemen dari BMC. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment atau segmen pelanggan adalah pihak atau kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis. Kemudian ada value proposition, yaitu proporsi nilai, di mana nilai manfaat atau solusi yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan. Selanjutnya ada channels. Apa sih channel ini? Channel ini adalah cara perusahaan menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan seperti penjualan, distribusi, atau komunikasi. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu adalah bentuk hubungan yang dibangun dengan pelanggan, seperti komunitas dan sebagainya. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu arus pendapatan. Hal ini merupakan cara bisnis menghasilkan uang dari tiap segmen pelanggan. Kemudian ada key resources atau sumber daya utama. Aset penting yang dibutuhkan agar model bisnis berjalan seperti sumber daya manusia, teknologi, brand, atau infrastruktur. Yang ketujuh ada key activities atau aktivitas utama. Aktivitas kunci yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis dan menawarkan nilai. Yang kedelapan ada key partnership, yaitu mitra utama, pihak eksternal yang membantu bisnis berjalan, yaitu supplier, distributor, atau mitra strategis. Nah, yang terakhir adalah cost structure, yaitu semua biaya yang muncul dalam menjalankan model bisnis. Untuk Kopi Jago sendiri, untuk 9 elemen BMC-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan. Terima kasih Kak Jessica. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai milestone Kopi Jago atau Jago Coffee. Jago Coffee sendiri berdiri tahun 2019 dengan pendirinya sendiri bernama Yosua Tanu dan Christopher Untojo. Dengan nama perusahaan PT Satuan Teknologi Berjalan dengan jargon Coffee on Wheels.
Lalu pada tahun 2020, mereka melakukan rebranding dengan mengubah namanya menjadi Kopi Jago. Kopi Jago sendiri juga menaikkan pendanaan sebesar 6 juta USD untuk menyediakan kopi berkualitas dan terjangkau. Lalu pada tahun 2025, pendapatan Kopi Jago sudah sebesar 35,4 juta USD. Ini mencerminkan lintasan pertumbuhan yang konsisten. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Jessica, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai customer segment. So, customer segment adalah bisnis model canvas, yaitu itu kelompok orang atau perusahaan yang menjadi target pasar untuk menjual produk atau layanan. Elemen ini membantu untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan calon pelanggan berdasarkan karakteristik umum seperti demografi, usia, jenis kelamin, lokasi, dan pendapatan. Mengapa customer segment itu penting? Itu untuk menentukan target yang tepat, lalu menyesuaikan nilai yang ditawarkan, membangun hubungan yang efektif, dan mendukung rencana bisnis keseluruhan. Berikut customer segment untuk Kopi Jago. Dikarenakan harga yang terjangkau dan juga kualitas kopi yang tak kalah dengan kopi di kafe, sehingga hal ini menarik target pelanggan dari berbagai usia dan pekerjaan, yaitu seperti mahasiswa, pekerja muda dan masyarakat urban, lalu pecinta kopi lokal yang mencari cita rasa khas Indonesia dengan harga terjangkau, dan pelanggan daring melalui aplikasi delivery seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Lalu saya akan menjelaskan mengenai value proposition dalam bisnis model Canvas, yaitu alasan unik mengapa pelanggan harus memilih produk penjualan Kopi Jago daripada pesaing. Value proposition adalah jembatan yang menghubungkan customer segments dan key partners, juga activities, dan juga resources dalam Canvas bisnis. Mengapa value proposition penting? Yaitu untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Value proposition yang kuat secara langsung menjawab kebutuhan dan masalah yang ada pada pelanggan. Lalu yang kedua, memberikan nilai unik. Ini mengkomunikasikan apa yang membuat penawaran Anda berbeda dari yang lain, lalu memandu pengembangan produk dan membangun keunggulan kompetitif. Berikut value proposition Kopi Jago. Yang pertama, menawarkan kopi berkualitas dengan cita rasa khas Nusantara. Biji kopi lokal dari berbagai daerah. Lalu harga terjangkau tapi tetap premium, dan brand image yang kuat dan gaul, seperti desain modern, nama mudah diingat, dan dekat dengan anak muda. Konsep kopi jagoan rakyat, mudah diakses, cepat disajikan, dan cocok untuk semua pelanggan atau semua kalangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai channels yang digunakan oleh brand Kopi Jago. Salah satu channels yang digunakan oleh brand Kopi Jago adalah penggunaan gerai fisik atau stand-alone cafe. Kalau di foto bisa kita lihat berupa gerobak yang ditarik dengan sepeda, dan juga terdapat gerai fisik yang tersebar di 14 lokasi, utamanya untuk wilayah Jabodetabek, seperti Gerai Kuningan, Melawai, hingga Kelapa Gading. Channel selanjutnya adalah penggunaan aplikasi mitra seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food untuk penjualan produk minuman. Selanjutnya ada juga penggunaan media sosial seperti platform Instagram, TikTok, website, dan X yang utamanya digunakan oleh Kopi Jago untuk kegiatan promosi. Juga yang menariknya terdapat aplikasi rancangan khusus Kopi Jago yang didesain untuk penjualan produk minuman maupun kegiatan promosi, di mana aplikasi ini dapat diinstal oleh customer secara langsung melalui App Store untuk pengguna Apple dan juga melalui Play Store untuk pengguna Android. Baik, untuk key point selanjutnya. Selanjutnya adalah customer relationship. Untuk pengertiannya telah dijelaskan oleh rekan saya Mbak Jessica sebelumnya. Customer relationship yang paling lazim kita lihat bentuknya di dalam bisnis adalah pemberian program loyalitas atau loyalty card kepada pelanggan. Nah, namun ada yang berbeda dari brand Kopi Jago. Program loyalty reward ini diberikan dalam bentuk Jago Energy yang bisa kita temukan di dalam aplikasi Kopi Jago, di mana Rp1 pembelian produk minuman dapat ditukarkan dengan 1 Jago Energy yang di kemudian hari dapat ditukarkan dengan minuman gratis atau pemotongan harga minuman.
Selanjutnya adalah pengalaman customer yang bisa kita lihat secara langsung pada aplikasi mitra seperti GoFood dan GrabFood. Di dalam screenshot yang terdapat di slide, ini salah satunya kita ambil dari GoFood, di mana yang kita ambil adalah gerai Kuningan. Di dalamnya terdapat lebih dari 600 rating oleh pelanggan yang menilai kopi Jago ini baik dalam segi rasa, dalam segi kesegaran produk saat dipesan, dan juga dalam pengemasannya. Dan untuk customer relationship yang terakhir yang dapat kita lihat secara langsung dalam brand Kopi Jago adalah interaksi aktif brand Kopi Jago ini dengan customernya, yang bisa kita lihat secara jelas dalam platform Instagram, di mana kalau di foto kita lihat brand Kopi Jago ini mencatut berbagai review langsung dari pelanggannya, dan juga kerap kita lihat sering berinteraksi dalam media Instagram seperti membalas komentar dari customer-customernya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada elemen revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Kopi Jago memperoleh pemasukan dari bisnis yang dijalankannya. Nah, Kopi Jago menghasilkan pendapatan utama melalui penjualan berbagai varian minuman kopi seperti signature drinks, kopi susu, dan minuman berbasis espresso. Selain itu, pendapatan Kopi Jago juga diperoleh dari penjualan produk non-kopi seperti bubble tea dan minuman es lainnya yang memperluas segmen pelanggan di luar pecinta kopi. Nah, Kopi Jago juga menjual produk kopi dalam bentuk kemasan ready to brew dan cold brew bottle yang memungkinkan pelanggan membawa pulang dan menikmati cita rasa Kopi Jago kapan saja. Salah satu sumber pendapatan potensial yang sangat menarik untuk dikembangkan Kopi Jago ke depannya adalah melalui sistem franchise fee. Konsep franchise Kopi Jago dikenal unik karena menggunakan model gerobak seperti sepeda kopi keliling yang membuat biaya investasi lebih terjangkau dan lokasi usaha lebih fleksibel. Dengan konsep mobilitas yang tinggi, mitra franchise dapat menjangkau berbagai area perumahan, kampus, perkantoran, hingga event-event outdoor sehingga meningkatkan potensi penjualan secara signifikan. Dengan kombinasi penjualan produk langsung, produk kemasan, dan peluang franchise berbasis gerobak seperti sepeda keliling, Kopi Jago memiliki model pendapatan yang kuat dan berpotensi berkembang lebih luas di masa mendatang. Baik, selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu kita memasuki pada elemen key resources atau sumber daya utama, yaitu aset-aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis secara efektif. Kopi Jago memiliki beberapa key resources seperti biji kopi lokal berkualitas yang diperoleh melalui kemitraan dengan petani kopi. Nah, hal ini bukan hanya menjamin kualitas bahan baku, tetapi juga memperkuat dampak sosial terhadap pemberdayaan petani lokal. Selain itu, keberadaan barista yang terlatih dan profesional juga menjadi kekuatan besar karena kualitas penyajian dan pengalaman pelanggan sangat ditentukan oleh kemampuan tim operasional. Brand dan identitas visual juga kuat merupakan aset penting karena membantu membangun citra modern, mudah diingat, dan dekat dengan generasi muda. Tidak kalah penting juga, Kopi Jago memanfaatkan sistem teknologi seperti POS dan aplikasi pemesanan internal yang membantu efisiensi layanan, serta dukungan lokasi strategis untuk booth gerai fisik yang memudahkan akses pelanggan dalam membeli produk. Baik, selanjutnya elemen yang selanjutnya merupakan key activities, merupakan kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh suatu bisnis atau perusahaan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Adapun key activities dalam Jago ini adalah yang pertama proses roasting, brewing, dan pengembangan resep minuman, kemudian pengadaan bahan baku dan pengelolaan rantai pasok. Selanjutnya promosi digital dan kampanye brand awareness, yaitu wajib di era digital saat ini seluruh bisnis harus wajib mempromosikan bisnisnya dan value-value yang dimilikinya melalui platform digital. Selanjutnya ada pelatihan barista dan kontrol kualitas, ada riset tren kopi dan preferensi konsumen. Selanjutnya merupakan next slide selanjutnya, key partnership, yaitu kemitraan atau aliansi dengan pihak lain yang membantu perusahaan atau bisnis dalam menjalankan operasinya atau meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan.
Adapun key partnership dalam Kopi Jago ini setelah kami analisa merupakan yang pertama petani kopi. Ini merupakan partner yang kunci dari Kopi Jago, tentunya dari bahan-bahan yang berkualitas dan biji kopi yang berkualitas tentunya untuk menghasilkan kopi yang berkualitas. Dan selanjutnya ada tentu dari investor atau mitra waralaba untuk ekspansi bisnisnya. Mulai franchise di daerah-daerah lain sudah mulai marak juga ya, Jago di Denpasar dan daerah lainnya. Selanjutnya, mitra logistik dan penyedia kemasan ramah lingkungan. Ini juga penting mengingat untuk mendukung green economy, Jago juga bermitra dengan penyedia kemasan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, influencer dan konten kreator untuk promosi masih wajib juga di era digital saat ini. Wajib suatu bisnis untuk memberikan melakukan hubungan dengan influencer atau konten kreator. Dan Jago juga melakukannya. Selanjutnya ada partner yang penting platform delivery online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Ini wajib banget ya yang kita tahu sekarang orang-orang membeli produk melalui platform digital seperti yang saya sebutkan tadi. Dan Jago sudah juga melakukannya. Selanjutnya cost structure. Merupakan struktur biaya atau pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan mendukung operasi harian. Setelah kami analisa, cost structure di Kopi Jago ini merupakan yang pertama, yaitu tentunya biaya untuk bahan pokok seperti kopi, susu, gula. Selanjutnya gaji karyawan, sewa lokasi, dan perawatan peralatan seperti gerobak dan lain-lain. Terus biaya pemasaran dan promosi digital. Selanjutnya biaya teknologi, sistem kasir, data pelanggan, dan tentunya website juga. Dan yang terakhir, biaya operasional seperti listrik, air, logistik. Selanjutnya, Oke, sampai di pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada model bisnis Kopi Jago itu menekankan kombinasi antara kualitas rasa kopi lokal, harga terjangkau, dan kedekatan dengan gaya hidup anak muda. Dengan strategi ini dan pemasaran digital, serta kemitraan dengan petani kopi lokal, Kopi Jago mampu bersaing di pasar kopi kekinian sambil tetap membawa identitas yang kuat. Dan atas keberhasilannya, pendiri Kopi Jago yaitu Joshua Tanu mendapatkan penghargaan Fortune 40 Under 40. Jadi atas kesuksesannya mengembangkan bisnis kopi lokal, CEO dari Kopi Jago ini mendapatkan penghargaan tersebut pada tahun 2025. Nah, untuk daftar pustaka kami mengambil materi bisnis model Canvas pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Kemudian yang kedua dari Sindonius XBIS kami mendapatkan informasi terkait Kopi Jago, dan yang ketiga adalah website dari Kopi Jago tersebut yaitu www.jagocoffee.com. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami mengenai bisnis model Canvas Kopi Jago. Terima kasih kepada Ibu Ratih Anggoro-Wilis, SEMM CDMS CPOD, serta seluruh pihak yang telah menyimak. Semoga dapat memberikan insight baru bagi kita semua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota kelompok 1 MJ516 atas kerjasama yang baik, komitmen, dan kontribusinya sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan lancar. Saya mewakili kelompok 1 MJ516 izin pamit undur diri. Sekian, selamat sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. terima kasih. Salam. Salam. Di